Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahut thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa meneruskan kajian rutin kita dalam keadaan sehat wa'afiyah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sore hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang ilmu tasawuf atau ilmu akhlak atau ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana kita menjalankan perkara yang diwajibkan oleh Allah, baik itu dari keyakinan hati ataupun itu dari anggota badan seperti tangan dan lain sebagainya, ataupun perkara-perkara yang harus kita jauhi dari apa-apa yang telah dilarang oleh Allah, baik itu dari hati yaitu seperti riya, seperti pamer, dengki dan lain sebagainya, ataupun dari anggota badan seperti dari maksiat tangan, mencuri dan lain sebagainya. Jadi untuk sekarang kita sudah sampai pada bab tentang maksiat badan. Termasuk dari maksiat badan, artinya maksiat yang tidak hanya dilakukan oleh satu anggota saja, kayak seperti maksiat tangan itu kan dilakukan oleh tangan, maksiat kaki dilakukan oleh kaki. Kalau badan di sini itu tidak tertentu pada satu anggota badan saja, jadi kesemuanya, makanya dinamakan maksiat badan. Termasuk di sini adalah disebutkan termasuk maksiat badan itu adalah berduaan dengan perempuan ajnabiyah. Berduaan dengan perempuan ajnabiyah dengan sekira tidak ada orang ketiga yang melihatnya. Jadi ini yang harus kita kita perhatikan bersama, termasuk maksiat badan itu adalah berduaan dengan perempuan lain. Kemarin kita sudah jelaskan perempuan lain itu siapa? Perempuan yang halal untuk dinikah itu adalah perempuan, bukan ibu, bukan saudari perempuan, bukan bibi, bukan anak, dan lain sebagainya. Dalam bab-bab nikah tentunya disebutkan orang-orang yang haram untuk dinikahi karena ada nasab, karena ada tali ikatan pernikahan, karena menyusui. Jadi dalam bab nikah tentu sudah disebutkan. Intinya ringkasannya bahwasanya orang yang boleh untuk dinikahi itu namanya istilahnya di sini adalah ajnabiyah. Maka tidak boleh seseorang tersebut itu berduaan dengannya di tempat yang sekira nanti disalah sangka dia akan berbuat tidak senonoh. Disalah sangka nanti dia akan berbuat sesuatu yang tidak terpuji meskipun dia tidak berbuat apa-apa. Jadi tidak boleh al-khulwah berduaan dengan perempuan ataupun perempuan berduaan dengan laki-laki yang boleh untuk dinikahi dengan dia di tempat yang tempat tersebut itu sangat menjadi persangkaan yang jelek bagi yang lain. Kalau dia itu melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Kecuali kalau dia berduaan itu ada orang ketiga. Baik itu dari perempuan, jadi ada perempuan dua, kemudian laki-laki satu, atau laki-laki dua dan perempuan satu, itu tidak namanya khulwah. Tempat yang kemungkinan bisa menjadikan persangkaan yang jelek, persangkaan yang jelek itu salah satunya itu di kamar atau di rumah. Di rumah walaupun itu lebar tapi dia berduaan, tidak ada orang yang ketiga. Maka itu termasuk khulwah.
yang diharamkan. Maka kita harus berhati-hati. Banyak orang yang tidak sadar seperti ini. Mengaku dia kerabat, kemudian seenaknya dia berduaan. Meskipun dia itu tidak melakukan apapun. Jadi kalau kerabat itu masih boleh untuk dinikahi, seperti umpamanya anak daripada bibi, anak daripada saudari ibu umpamanya, anak daripada saudari ibu atau IP ya, atau IP istilahnya. Itu kan juga boleh untuk dinikahi. Maka tentunya kalau orang tersebut itu berdua-duaan di tempat yang tempat tersebut itu disalah sangka akan melakukan perkara yang jelek, tidak senonoh, tidak terpuji, meskipun tidak melakukan, maka itu hukumnya haram. Maka itu hukumnya haram, tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali kalau ada orang yang ketiga, entah itu dari pihak perempuan atau pihak laki-laki. Maka kalau orang yang ketiga itu bisa melihat yustahaminhu, kalau dia melakukan sesuatu yang tidak terpuji itu akan malu. Siapa itu orangnya? Orangnya ya orang sudah dewasa. Sekiranya umurnya itu umpamanya dia itu umpamanya 10 tahun lah, umpamanya 10 tahun. Sekira kalau terjadi sesuatu, apalagi sekarang ya, apalagi sekarang itu anak-anak itu pinter. Jadi kalau umpamanya dia itu melihat sesuatu itu mencurigakan, itu akan menjadi bahan cerita. Lah orang yang seperti ini atau anak seperti ini kan, kalau dia berdua dengan perempuan, kemudian ada si anak, yang anak itu sudah bisa merekam sesuatu kejadian yang ada di depannya. Nanti kan kalau dia berduaan mau melakukan sesuatu yang tidak senonoh, itu akan malu. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia melakukan perbuatan tersebut akan diceritakan oleh anak ini. Maka anak ini juga bisa mencegah namanya khulwah. Artinya kalau dia bertiga dengan anak ini, ya umurnya 11 tahun, 12 tahun umpamanya. Itu kan kalau ada seseorang laki-laki dengan perempuan mau melakukan sesuatu yang tidak senonoh, itu akan malu dengan dia karena akan diceritakan. Maka anak ini termasuk perkara yang mencegah untuk menjadikan haram. Bukan khulwah namanya. Berbeda kalau umpamanya orangnya itu buta. Orangnya buta, kan nggak bisa kan. Orangnya buta meskipun dia udah dewasa, ataupun anaknya masih kecil, anaknya baru 7 tahun, anaknya baru 5 tahun. Maka meskipun ada orang ketiga di sini, tapi disertai dengan anak, yang ketiga itu bersamaan dengan anak, maka tidak mencegah dinamakan khulwah. Khulwah itu apa? Yaitu berduaan di tempat yang sekira disalah sangka dia akan berbuat sesuatu yang tidak terpuji. Apapun tempat manapun itu, entah itu rumah, entah itu masjid umpamanya, tetap sama. Kecuali kalau masjid itu adalah masjid yang sekira tidak menjadi salah sangka orang lain, dia itu akan berbuat sesuatu yang tidak terpuji. Seperti masjid-masjid yang biasanya itu sehari semalam itu buka terus karena banyak orang yang beribadah. Terkadang kan ada masjid itu kalau tidak waktunya sholat tidak dibuka, hanya waktu sholat saja yang dibuka. Kan sepi itu. Lah, meskipun masjid kemudian sepi, kalau melakukan sesuatu di situ tidak akan malu, akan disalah sangka, akan berbuat sesuatu yang tidak terpuji. Maka meskipun itu masjid, tetap dinamakan khulwah. Tetap dinamakan khulwah. Jadi kaidahnya begitu. Kaidahnya berdua-duaan, meskipun tidak berpegangan tangannya, meskipun tidak umpamanya bersentuhan, hanya berduaan, itu namanya khulwah. Lah khulwah itu ada yang diharamkan, ada yang tidak. Yang diharamkan kalau dia itu bersamaan dengan perempuan lain. Perempuan lain itu siapa? Perempuan lain itu adalah perempuan yang boleh untuk dinikahi dia. Maka itu hukumnya haram. Yang diperbolehkan itu kalau dia bersamaan dengan orang-orang yang orang-orang yang tidak boleh dinikahi ibu. Itu namanya khulwah, tapi khulwah yang
diperbolehkan. Karena namanya khulwah itu adalah berdua-duaan. Begitu. Itu diperbolehkan. Jadi tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan lain di tempat yang tempat tersebut itu sekira akan mendatangkan persangkaan yang jelek, mau berbuat sesuatu yang tidak terpuji, apapun tempatnya itu, kecuali kalau nanti bersama orang yang ketiga, dan orang ketiga ini syaratnya kalau kedua orang laki-laki perempuan itu melakukan sesuatu akan malu dengannya. Orang itu, orang yang ketiga itu, karena dia itu sudah dewasa, kemudian dia itu bisa melihat, dan lain sebagainya. Beda kalau umpamanya dia itu dewasa tapi dia buta. Ataupun dia masih kecil, tidak bisa merekam, tidak bisa menjadikan kejadian-kejadian yang ada di depannya diceritakan dengan orang lain. Maka meskipun ada orang yang ketiga seperti ini, ada orang lain, ada orang ketiga, yaitu buta ataupun anak kecil yang masih kecil sekali, tidak malu melakukan sesuatu yang tidak terpuji karena ada orang ketiga itu, maka itu tidak mencegah tentang adanya khulwah yang diharamkan. Jadi perlu diketahui itu. Nah, kalau kita tahu seperti ini kan, dalam hukum Islam tidak akan namanya ada salah sangka. Jangankan berbuat sesuatu yang maksiat, untuk mendatangkan sesuatu yang akan mendatangkan salah sangka itu pun dalam Islam juga diajarkan. Makanya dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara makna dijelaskan, rahimallahum ra'an jabbal ghibah, gitu kan. Allah selalu merahmati orang-orang yang menutup pintu persangkaan yang jelek. Kalau kita berduaan umpamanya, berduaan di sesuatu di satu rumah. Kemudian apa? Kemudian dia itu karena dia bersama dengan perempuan, dan perempuan itu adalah orang yang boleh untuk berdua-duaan. Seperti mahram, adik, ibu, dan lain sebagainya. Kemudian ada orang yang lewat. Supaya orang yang lewat itu tidak salah sangka, dia apa? Dia menceritakan, oh maaf, ini adalah saudari saya, ini adik saya, ini adalah ibu saya, umpamanya. Oh iya, silahkan. Nah, orang yang seperti ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah merahmati orang yang menutup kemungkinan untuk disalah sangka. Seperti itu tadi contohnya. Banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Dia ngambil barang di satu keluarga umpamanya. Ngambil barang, laptop dan lain sebagainya. Kemudian yang menyuruh adalah orang tuanya. Diizinkan untuk ke rumahnya untuk mengambil laptop. Kemudian ada anaknya datang. Dia tidak tahu bahwasanya orang ini utusan ibunya. Kemudian dia, supaya tidak salah sangka anaknya ini, dia berusaha untuk menceritakan, maaf saya ini adalah suruhan orang tua kamu untuk mengambil laptop. Berusaha untuk menutup pintu salah sangka. Maka akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah termasuk daripada maksiat badan. Di sini diceritakan bahwasanya seorang perempuan bepergian tanpa ditemani semacam mahram. Itu dalam Syafi'iyah, Imam Syafi'i, seseorang itu tidak boleh bepergian kalau tidak disertai dengan mahram. Kalau bukan karena daruri, kalau bukan karena fardu ain. Itu dalam mazhab Syafi'i. Pergi kemana? Pergi ukurannya berapa? Pokoknya dinamakan pergi. Umpamanya jaraknya 2 kilo. Menurut pandangan kita ataupun kebiasaan kita itu dinamakan safar atau tidak? Dinamakan safar kalau dia tidak bersamaan dengan mahram, tidak bersamaan dengan orang seperti ibu,
tidak bersamaan dengan semisal adik dan lain sebagainya, maka menurut Syafi'iyah itu hukumnya haram. Harus bersama dengan mahram atau jelas bersamaan dengan suami atau bersamaan dengan adik umpamanya. Itu. Maka menurut Syafi'iyah orang yang dinamakan pergi meskipun tidak sampai jauh sekalipun, tidak sampai batas untuk bisa mengqashar sholat. Mengqashar sholat itu kan kalau kita ambil salah satu kaul itu kan kurang lebih 80 kilo. Walaupun tidak sampai 80 kilo. Pokoknya dinamakan safar. Pokoknya dinamakan safar. Meskipun safar tersebut itu masafah ataupun jarak yang tidak boleh untuk mengqashar sholat. Maka menurut Syafi'iyah kalau tidak disertai tidak disertai dengan mahram, perempuan tersebut pergi tidak disertai mahram, maka hukumnya haram. Maka hukumnya berdosa. Kecuali kalau karena doruri, dia ingin belajar ilmu yang doruri, ilmu yang berhubungan dengan bagaimana mengenal Allah, ilmu yang berhubungan dengan bagaimana dia bersuci, bagaimana dia suci dari haid. Yang dinamakan haid itu apa? Karena berhubungan dengan perempuan. Yang dinamakan nifas, istihadah itu apa? Dia ingin mengerti seperti itu. Meskipun dia pergi dari rumahnya dengan jarak yang jauh, maka diperbolehkan menurut Syafi'iyah. Dengan catatan di tempatnya itu tidak ada orang-orang yang dianggap bisa memenuhi apa yang menjadi kewajiban untuk menuntut ilmu agama. Kalau menurut Syafi'iyah begitu. Kemudian juga diperbolehkan kalau menurut imam lain. Kalau menurut imam lain, orang tersebut itu boleh menurut Hanafiyah kalau nggak salah, orang tersebut untuk pergi meskipun tidak mahram. Kalau menurut Imam Ahmad itu memperbolehkan seseorang untuk pergi. Maksudnya ini adalah perempuan. Perempuan boleh untuk pergi asalkan ditemani dengan perempuan-perempuan yang dipercaya. Orang-orang yang thiqat, orang-orang yang terpuji akhlaknya. Meskipun dia adalah bukan mahram. Tadinya kalau menurut Syafi'iyah itu orang atau perempuan itu tidak boleh pergi dinamakan safar meskipun tidak sampai batas ukuran diperbolehkan untuk mengqashar salat ataupun menjamak salat. Maka menurut Syafi'iyah perempuan itu tidak boleh pergi kalau tidak disertai dengan mahram. Kalau bukan karena ilmu yang doruri. Kalau bukan sesuatu yang karena fardu, kewajiban. Seperti mau naik haji yang wajib dan lain sebagainya, umroh yang wajib dan lain sebagainya. Maka tidak boleh pergi kalau tidak disertai dengan mahram. Tapi kalau menurut mazhab lain seperti Hanafiyah, maka boleh seseorang itu pergi walaupun tidak disertai dengan mahram. Kalau menurut imam lain seperti Imam Ahmad itu boleh pergi dengan ukuran, maksudnya dinamakan pergi, tidak maksudnya bukan hanya ke tetangga, bukan hanya ke kerabat yang dekat, bukan itu maksudnya, tapi dinamakan pergi meskipun itu tidak mencapai batas untuk diperbolehkan mengqashar sholat. Kalau kita ambil tadi salah satu kaul yang boleh mengqashar sholat itu kan 80 kilo. Jadi meskipun tidak sampai 80 kilo, menurut Syafi'iyah perempuan itu tidak boleh pergi kecuali disertai dengan mahram atau dengan urusan yang doruri, ilmu yang fardu ain. Kalau menurut mazhab lain itu diperbolehkan. Jadi begitu. Kemudian yang berikutnya termasuk maksiat badan itu adalah mempekerjakan seorang yang merdeka tanpa kerelaannya. Jadi ada seseorang mengambil sebagai pembantu. Ini seseorang ini disuruh untuk membantu di rumahnya. Tapi dipaksa. Dipaksa karena mungkin tidak mau untuk bekerja di tempatnya karena bayarannya murah
karena orangnya akhlaknya kurang baik, ditakuti orang, takut-takut salah sedikit nanti akan marah umpamanya. Sehingga apa? Sehingga orang tersebut bekerja di tempat dia itu terpaksa dan dipaksa oleh orang yang dinamakan orang yang kaya itu. Jadi terpaksa mempekerjakan orang yang merdeka. Orang merdeka seperti kita umpamanya. Dengan tanpa kerelaan dia dipaksa, maka itu juga namanya haram. Itu hukumnya haram. Beda kalau umpamanya memaksa orang-orang yang statusnya adalah bukan orang yang merdeka, yaitu budak. Dalam Islam itu ada namanya budak. Maka meskipun dia memaksa tanpa kerelaannya karena budak tersebut miliknya, maka itu diperbolehkan, tidak dosa. Kemudian yang berikutnya adalah memusuhi seorang wali. Memusuhi seorang wali. Sekarang ingat, ini kriteria yang umum untuk wali-wali Allah. Dinamakan wali Allah itu adalah orang yang muslim tentunya, yang melakukan ketaatan, menjalankan kewajiban-kewajiban Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah, serta memperbanyak perbuatan-perbuatan sunnah. Itu adalah wali yang umum. Nah, tentunya orang tersebut dinamakan muslim, kemudian dia melakukan perkara-perkara yang wajib. Di antara perkara-perkara yang wajib, itu apa? Di antaranya itu adalah dia belajar ilmu agama, agama yang pokok. Ya, nanti diulang insya Allah. Jadi kalau menurut kalau namanya wali di sini, wali yang umum artinya bukan wali-wali yang khusus. Wali yang umum itu adalah orang muslim tentunya, yang selalu menjalankan kewajiban Allah dan menjauhi larangan Allah, dan ditambah memperbanyak perbuatan-perbuatan sunnah meskipun satu macam. Seperti dia sholat tahajud, seperti dia sholat duha, seperti dia itu sholat rawatib, ba'da zuhur, qabla zuhur, setelah zuhur, dan sebelum zuhur. Orang yang seperti ini maka itu dinamakan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak akan bisa melaksanakan perkara yang wajib kecuali dia sudah belajar. Salah satu perkara yang wajib itu adalah menuntut ilmu agama. Salah satu yang wajib itu adalah menuntut ilmu yang doruri. Ilmu yang berhubungan dengan keyakinan. Ilmu yang berhubungan dengan perbuatan. Ilmu yang berhubungan dengan ucapan. Bagaimana ucapan, keyakinan, dan perbuatannya tentang Allah. Bagaimana keyakinan, perbuatan, dan ucapannya tentang Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuknya. Harus tahu lebih dahulu tahu sebelum ilmu-ilmu yang lain. Maka orang yang seperti ini, orang yang melakukan perkara yang wajib, salah satunya adalah menjaga hati, menjaga perbuatan dan ucapan yang berhubungan dengan Allah dan Rasulnya, itu bahkan yang paling utama, di samping juga perkara-perkara yang wajib yang lainnya. Itu namanya wali Allah. Itu namanya wali Allah. Jadi tidak sembarangan seseorang itu menyebut wali. Ada pengikutnya banyak, kemudian langsung dinamakan wali Allah. Dari mana dia tahu? Timbangannya apa? Ukurannya apa? Coba. Kalau dia itu pengikutnya banyak, kemudian ada perkataannya yang menyalahi aturan, menyalahi daripada firman Allah, menyalahi daripada sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa diketahui dari orang-orang yang belajar ilmu agama. Bagaimana dia bisa dikatakan wali Allah Subhanahu Wa Taala? Itu secara zahir kita yang seorang yang awam seperti kita, seperti saya itu bisa mengatakan dia itu adalah wali Allah Subhanahu Wa Taala dari perkara-perkara ini. Jadi ucapannya itu sesuai enggak dengan syarat. Kemudian perbuatannya sesuai enggak dengan syarat. Kemudian keyakinannya, kalau keyakinannya itu kan urusan dia.
dengan Allah Subhanahu wa taala, ucapan dan perbuatan. Kalau dia ucapan dan perbuatannya itu tidak sesuai, seperti umpamanya meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala, meskipun beribu-ribu orang yang mengatakan dia itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala, dan itu benar-benar diucapkan oleh dia sesuatu yang menurut kita yang berilmu agama, yang belajar ilmu agama, ucapannya adalah melenceng, maka kita katakan bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi ukuran kita untuk mengatakan bahwasanya atau menyetujui bahwasanya itu adalah wali Allah, pertama tentunya dengan keyakinannya. Keyakinan itu bisa ucapan, yaitu akidahnya, bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan perbuatan. Kalau keyakinannya dalam hati, itu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita seorang awam seperti itu. Kalau ada seseorang mengatakan dia itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dalam satu sisi dia melakukan perkara-perkara yang dosa. Seperti apa? Berjabat tangan dengan orang lain, meskipun itu adalah santrinya umpamanya. Itu adalah orang lain yang haram untuk dia melakukan seperti itu, maka kita katakan bahwasanya dia bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Karena wali Allah tidak akan menjalankan perkara yang haram. Bukankah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan Nabi, la ayyut ana ahadukum bihadidatin fi ra'sihi khairun lahu min ayamas samra'atan la tahillu lahu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan haram hukumnya dosa besar orang yang bersalaman dengan orang lain. Siapa orang lain? Orang yang boleh untuk dinikahinya. Orang yang boleh untuk dinikahinya. Kalau itu sudah dikerjakan perkara-perkara maksiat, bagaimana dia akan mendapatkan kewalian Allah Subhanahu wa taala? Lah, kalau dikatakan itu kan urusan Allah taala yang tahu. Allah taala juga yang memberitahu kepada kita bahwasanya melalui nabi-nabinya, melalui wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan kepada kita bahwasanya ciri wali-wali itu begini. Ciri wali itu begini. Apa itu cirinya? Pertama, dia menjalankan perkara yang wajib, menjauhi perkara yang dilarang, dan memperbanyak perkara yang sunnah. Memperbanyak perkara yang sunnah. Itu supaya kita ketahui bersama, supaya kita tidak gampang ikut-ikut orang itu wali Allah. Tapi dalam satu sisi dia melakukan maksiat. Ucapannya tidak beraturan, kemudian perbuatannya juga tidak beraturan. Bagaimana? Kalau seperti kita jelaskan kemarin, yang menjadi ciri-cirinya itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala, dia bisa terbang. Banyak orang yang bisa terbang karena bantuan jin. Banyak orang yang bisa terbang atau jalan di atas air dengan bantuan jin, banyak. Bukan itu ukurannya. Bukan itu ukurannya, dinamakan itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mudah untuk menjadi seorang wali itu. Harus menjauhi perkara yang haram, menjalankan perkara yang wajib. Bagaimana dia mengetahui kewajiban kalau dia tidak belajar ilmu agama? Terutama yang pertama kali yang harus ia pelajari dan ia terapkan itu adalah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan bagaimana dia mengenal Allah, bagaimana dia mengenal Rasulnya, dan bagaimana dia menata hatinya. Itu yang harus diketahui bersama. Makanya kemarin kita jelaskan, Al-Imam Asy-Syafi'i itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu semua adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang menjadi percontohan kita. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Mattakhadallahu waliyan jahila." Allah tidak akan tidak akan menjadikan seseorang itu wali dari orang-orang yang bodoh. Bodoh tentang apa? Bodoh tentang ilmu yang daruri. Bodoh tentang bagaimana dia mengenal Allah. Bodoh bagaimana dia mengenal tentang Rasulnya. Bodoh tentang bagaimana dia bertransaksi dengan baik. Bodoh tentang bagaimana dia bersuci
sholat wudhu dengan baik. Itu maksudnya. Tidak mungkin. Meskipun beribu orang mengatakan bahwasanya itu adalah wali Allah. Jadi itu ukuran bagi kita seorang awam. Yaitu ucapannya sesuai enggak dengan syarak. Perbuatannya sesuai dengan syarak. Meskipun orang banyak mengatakan itu wali, maka kita sebagai orang-orang yang belajar ilmu agama tidak akan mengakui dia seorang wali Allah kalau dia melakukan perkara-perkara yang dilanggar, perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang diharamkan oleh agama, oleh Allah dan Rasul-Nya. Begitu. Mungkin untuk pertemuan kali ini gitu saja, bisa kita teruskan nanti pada pertemuan berikutnya. Maaf karena ini ada acara. Sebelum kita tutup, akan saya buka pertanyaan tadi. Mana pertanyaan tadi? Assalamualaikum. Di situ. Assalamualaikum Ustadz. Tadi yang hukum bepergian bagi wanita. Kalau menurut Imam Hanafi, mohon izin untuk diulang Ustadz. Bedanya dengan Imam Ahmad. Bedanya dengan Imam Ahmad. Iya, tadi kita jelaskan bahwasannya tidak boleh, kalau menurut Syafi'iyah kan kita sudah tahu ya. Sudah tahu bahwasanya tidak boleh orang itu bepergian kecuali dengan apa? Kecuali dengan mahram. Dinamakan bepergian, tidak harus sampai jarak untuk mengqashar sholat. Kalau menurut Al-Imam Abu Hanifah, maka bagi orang tersebut itu boleh pergi walaupun tidak disertai dengan mahram. Walaupun tidak disertai dengan mahram. Kata-katanya begitu. Kalau menurut Al-Imam Ahmad, itu boleh dia pergi walaupun tidak disertai dengan mahram, akan tetapi harus ada perempuan lain yang thiqat. Perempuan lain yang thiqat, terpercaya, akhlaknya terpuji. Itu. Kalau Al-Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan untuk adanya mahram ataupun perempuan-perempuan yang terpercaya, yang akhlaknya terpuji. Kalau menurut Imam Abu Hanifah begitu. Jadi Hanafiyah itu mengatakan boleh seorang perempuan bepergian walaupun itu jaraknya itu 1 hari umpamanya, kan berarti jauh kan, ataupun kurang dari itu umpamanya, tanpa adanya mahram. Kalau menurut Hambali, maka seseorang tersebut, perempuan tersebut, itu boleh untuk bepergian walaupun tanpa mahram, tapi harus ada perempuan-perempuan yang thiqat, perempuan-perempuan yang terpercaya, yang akhlaknya terpuji. Gitu. Mungkin itu ya, bisa dipaham. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil sekali. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbighfirli wa li walidayya wal mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.